berjalan sendiri. Saat jam menunjukkan jam 0:15, Mira masih terpaku di depan meja kerja di kantor kosong itu. Proyek besar harus selesai besok pagi. Padahal rekan-rekan sudah pulang semua sejak jam 9 malam. Dinginnya ruangan yang hanya diterangi lampu neon beberapa bagian membuatnya sering menoleh ke sekeliling. Aduh, kaki saya keseleo sedikit nih. Gumamnya sambil menggosok bagian pergelangan kaki yang mulai terasa sakit. Ia berdiri perlahan, berencana untuk mengambil minuman dari dispenser di pojok kantor yang jauh dari mejanya. Saat berjalan, pelen-pelen menyilang ruang kerja yang penuh dengan meja kosong. Mira tiba-tiba mendengar suara tap, 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 seperti kaki sepatu hak tinggi yang berjalan perlahan. Suaranya datang dari arah belakang. Siapa ya? Masih ada yang belum pulang? Tanyanya sambil menoleh, tapi tidak ada seorang pun di sana. Suara itu pun hilang. Mira mengira hanya suara dari pendingin ruangan dan melanjutkan langkahnya. Setelah mengambil air, ia berbalik untuk kembali ke mejanya. Namun suara tap, tap, tap muncul lagi. Kali ini lebih jelas dan semakin dekat. Mira menoleh lagi, masih kosong. Tapi kali ini dia melihat bayangan tipis di lantai granit yang mengkilap. Seolah ada seseorang berjalan di belakangnya dengan langkah lambat, tapi pasti. Ketakutan mulai merambat di tulang punggungnya. Ia berjalan lebih cepat, dan suara itu pun ikut menjadi lebih cepat. Ia berlari, suara tap pun menjadi lebih cepat, seolah mengejarnya. Mira mencoba melihat ke belakang sambil berlari, tapi tidak ada apa-apa selain bayangan yang terus mengikuti. Sampai di mejanya, ia langsung duduk dan menutup mata, berdoa agar suara itu hilang. Setelah beberapa saat, dia membuka mata perlahan. Suara sudah tidak terdengar lagi, tapi ketika pandangannya jatuh ke lantai di bawah meja, dia melihat sepasang sepatu hak tinggi hitam yang bersih seperti baru, berdiri tepat di belakang kursinya. Tanpa suara apa-apa, sepasang kaki itu mulai berjalan lagi, keluar dari bawah meja dan menjauh perlahan ke arah pintu kantor. Mira tidak berani bergerak sedikit pun, hanya bisa menatap ke arah kaki yang berjalan sendiri itu hingga menghilang di balik pintu yang terkunci rapat. Keesokan paginya, Mira datang lebih awal ke kantor. Ia melihat di lantai granit ada bekas tapak sepatu hak tinggi yang jelas terlihat, menyusuri jalur yang sama seperti yang dia lihat malam sebelumnya. Tapak itu berhenti tepat di depan meja seorang karyawan yang sudah meninggal dunia 3 bulan lalu. Wanita yang selalu mengenakan sepatu hak tinggi hitam setiap hari